Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ripka Ginting. Kalian boleh panggil aku Miss Ripka. Oke, di sini aku mau ajak teman-teman kelas 4 SD ya, buat belajar bareng sama aku, belajar tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 3, energi alternatif. Ada di pembelajaran 1 ya. Buat teman-teman yang punya buku cetak atau buku tematik, itu ada di halaman 90 ya teman-teman. Nih, bukunya seperti ini. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, aku mau ajak kalian buat berdoa dulu. Nah, selama berdoa, teman-teman boleh nge-pause dulu nih video aku. Di-pause dulu, terus habis itu kalian berdoa, habis itu kalian mulai lagi setelah doa kalian selesai ya. Oke, aku juga akan berdoa. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ripka Ginting. Kalian boleh panggil aku Miss Ripka. Oke, di sini aku mau ajak teman-teman kelas 4 SD ya, buat belajar bareng sama aku, belajar tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 3, energi alternatif. Ada di pembelajaran 1 ya. Buat teman-teman yang punya buku cetak atau buku tematik, itu ada di halaman 90 ya teman-teman. Nih, bukunya seperti ini. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, aku mau ajak kalian buat berdoa dulu. Nah, selama berdoa, teman-teman boleh nge-pause dulu nih video aku. Di-pause dulu, terus habis itu kalian berdoa, habis itu kalian mulai lagi setelah doa kalian selesai ya. Oke, aku juga akan berdoa. Nah, udah selesai berdoanya, jangan lupa amin ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau ajak teman-teman nge-pause lagi nih video aku, tapi sabar-sabar, jangan di-pause sekarang. Teman-teman, dengerin aku dulu. Sekarang kalian wajib ambil pulpen, buku kalian, pensil, dan penghapusnya ya. Oke. Nah, sekarang baru boleh pause video aku ya, selagi ambil alat-alat yang aku suruh tadi. Oke. Nah, udah siap belum peralatan tempurnya? Kalau udah siap, ditaruh di depan kalian ya. Jangan sampai pergi ke sana, ke sini, entah dibawa mamahnya ke dapur, dibawa ke siapapun, kakaknya, adiknya. Oke, kalian selamatkan di depan kalian peralatan tempur kalian. Oke, siapkan bukunya, pulpen, penghapus, dan pensilnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Sekarang aku mau ajak kalian buat tonton video yang udah aku buat lama ya. Tapi dulu tuh aku pikir video ini nih kayak nggak menarik dan nggak bakal kepake lagi. Ternyata kali ini aku mau ajak kalian buat tonton video ini. Yuk pantengin dulu nih video ini. Oke? Hai kelas 4, yuk kita belajar tentang tema 2, energi panas. Apa sih sumber energi panas? Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas untuk kemudian disalurkan ke media dan digunakan dalam berbagai kebutuhan. Yuk kita lihat macam-macam sumber energi. Yang pertama ada matahari, ada api, dan yang terakhir ada panas bumi. Kita lihat yuk, apa sih manfaat energi matahari? Ada jemur pakaian, pembangkit listrik, dan dapat juga untuk menjemur padi dan pembuatan garam. Manfaat api. Apa sih manfaat api ini? Wah, ternyata api bermanfaat untuk memasak loh, seperti koki ini. Untuk membakar jagung. Nah, sekarang kita masuk yuk ke manfaat panas bumi. Apa sih manfaat panas bumi? Yang pertama ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada pemandian air panas. Nah, yuk sekarang kita belajar tentang sumber daya alam.
Kalian tahu nggak sih tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yuk kita belajar. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Karena sumber daya alam ini dapat diperbarui. Wah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ada apa aja sih? Yang pertama, matahari. Kedua, ada udara. Ketiga, ada tanah. Lalu, ada juga angin. Ada air. Tanaman. Dan juga hewan. Yuk sekarang kita belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan, karena proses kembali memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang pertama ada belerang, ada nikel, ada biji besi, ada kaolin, armor, dan juga biji tembaga. Ada emas juga. Minyak bumi. Nah, gimana videonya? Kayaknya sih videonya udah lengkap ya buat jelasin tentang energi alternatif. Nah, sekarang teman-teman, setelah kalian sudah pantengin videonya, aku mau tanya sama kalian. Dicatat nih pertanyaannya. Apa energi alternatif yang dapat diperbarui? Ayo catat. Yang kedua, energi alternatif apa yang tidak dapat diperbarui? Catat ya. Udah. Kalian catat, kalian jawab ya. Bisa kalian pause dulu video aku selagi kalian jawab. Nah, kalau udah dicatat dan udah dijawab pertanyaan aku tadi, sekarang aku mau ajak teman-teman buat main layang-layang. Sebenarnya aku tuh udah siapin bambu, lem, peralatan-peralatan tempur untuk buat layang-layang. Peralatan-peralatan tempur. Ya teman-teman, aku udah siapin alat-alatnya kalau nggak daring kayak gini. Tapi sayang banget kita harus daring kayak gini. Jadi aku udah buat layang-layang. Terus aku ajak teman-teman aku yang ada di desaku untuk main layang-layang bareng aku, dan udah aku videoin biar kalian bisa lihat videonya ya. Nah, buat teman-teman yang punya layang-layang di rumah, bisa minta bimbingan orang tua atau kakaknya atau siapapun yang lebih dewasa untuk main layang-layang bareng-bareng sama kalian ya. Nah, lihat ya video yang udah aku buat sama teman-teman aku. Next.
video aku tadi, teman-teman lihat kan bahwa layang-layang aku tuh bisa terbang, tapi nggak bisa sampai tinggi. Karena apa sih teman-teman? Kenapa layang-layang bisa terbang? Karena angin, bener. Karena ada angin. Jadi layang-layang tuh bisa terbang karena adanya angin. Nah, tadi kita ingat ada energi alternatif. Ada energi alternatif angin. Berarti layang-layang bisa terbang karena energi alternatif angin. Benar-benar banget teman-teman. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman buat baca buku tematik halaman 100. Ya, dibuka ya, yang punya dibuka halaman 100. Nah, buat yang nggak punya, tenang aja. Nanti akan aku kasih gambarnya atau screenshotannya, bacaannya setelah video ini ya. Nah, teman-teman, setelah kalian baca, kalian boleh tulis di buku kalian pendapat kalian tentang apa manfaat tanaman jarak, gitu teman-teman. Setelah itu, setelah kalian mengutarakan pendapat kalian tentang manfaat tanaman jarak, kalian harus mengutarakan pendapat kalian tentang kegiatan ekonomi apa yang bisa dilakukan. Ya, setelah kalian baca itu pasti kalian paham dengan pertanyaan aku. Terus yang ketiga, dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya apa. Oke teman-teman, jangan lupa kalian harus menggunakan bahasa yang baku, yang baik, jangan asal-asal ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tulisan kalian harus rapi ya. Oke, setelah itu kalian boleh kasih jawaban kalian ke orang tua kalian atau ke kakak kalian yang lebih dewasa dari kalian ya. Oke teman-teman. Nah, ini udah di akhir penghujung pembelajaran kita. Aku akan buat konten-konten lagi tentang pembelajaran. Tetap pantengin YouTube aku ya teman-teman. Tetap semangat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.